Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang luas permukaan limas. Yang akan kita bahas adalah yang ada gambarnya seperti di sini ya. Ada dua tentang yang alasnya persegi dan satu tentang kalau alasnya persegi panjang ya. Di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Oke, pertama kita akan bahas tentang luas permukaan limas yang alasnya persegi. Ingat ya, luas limas atau luas permukaan limas sama dengan luas alas tambah luas sisi tegak. Jadi luas limas sama luas permukaan limas itu sama ya. Jadi dua kalimat yang sama ya. Oke, contoh yang pertama, misalkan diketahui rusuk alas dan tinggi limas ya. Oke, contohnya seperti ini. Ini ada limas yang alasnya persegi, ukuran perseginya adalah 10 kali 10, tinggi limasnya adalah 12 ya. Nah, kalau kita lihat ini, karena alasnya persegi ya, maka sisi tegaknya atau sisi segitiganya adalah semuanya kongruen, baik TAB, TBC, TCD dan TDA itu semuanya kongruen. Nah, permasalahannya ketika kita nyari luas sisi tegaknya ya, harus ada tinggi dari segitiga karena dia berupa segitiga ya. Ingat posisi tinggi sama alas itu harus tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Berarti yang belum ada adalah tinggi sisi tegaknya. Contohnya di sini ya. Gambarnya di sini titik tinggi sisi tegaknya. Oke. Maka kita buat garis bantu ya. Ini titik O, ini titik E ya. Sehingga ada segitiga TOE yang siku-siku seperti ini. Nah, dari sini diketahui bahwa TO adalah 12 yaitu tinggi segitiga dan OE adalah setengah dari rusuknya karena dia berbentuk persegi ya dan dia adalah limasnya limas tegak ya. Sehingga garis tingginya atau TE ini bisa kita cari dengan teorema Pitagoras ya. Jadi kata kuncinya adalah sisi miring. Sisi miringnya adalah TE. Kenapa? Karena di depan sudut siku-siku ya. Berarti TE kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat seperti ini. 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. Berarti kalau kita jumlah sama dengan 169. Sehingga ET-nya adalah akar dari 19 yaitu sama dengan 13. Jadi tinggi sisi tegaknya adalah 13. Nah, dari sini bisa kita cari semuanya ya. Berarti luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas alasnya karena alasnya berbentuk persegi maka sama dengan luas persegi. Luas sisi tegak karena alasnya persegi maka menyebabkan segitiganya semuanya sama ya. Berarti sama dengan 4 kali luas segitiga TBC ya. Kita ngambil 1 karena semuanya sama. Luas persegi berarti 10 kali 10. 4 kali luas segitiga berarti 4 dikali luas segitiga. Berarti alasnya 10, tingginya adalah 13. Berarti 4 dikali, nah seperti ini ya. Berarti 4 kali setengah kali 10 kali 13. Gambarnya seperti ini kalau kita lihat ya. Terus 10 kali 10 adalah 100. 4 kali setengah ya. Atau bisa seperti ini ya. 4 kali setengah 2, 2 kali 10 20, 20 kali 13 adalah 260. Sehingga luas permukaan limasnya adalah 100 tambah 260 yaitu 360 cm persegi. Gimana? Jelas ya? Ini kebetulan semua sisi tegaknya kongruen ya. Kalau pada limas persegi dan limasnya adalah limas tegak. Contoh yang kedua, diketahui rusuk alas dan luas permukaan yang ditanyakan adalah tinggi limas ya. Oke, contohnya seperti ini, diketahui limas dengan alas persegi dengan panjang rusuk 16 cm. Jika luas permukaan prisma adalah 800 cm persegi, maka tentukan tinggi sisi tegak dan tinggi limas. Jadi sebenarnya kalau kita nyari tinggi limas itu otomatis nyari tinggi sisi tegaknya ya. Oke, kita gambar dulu biar lebih jelas seperti ini. Terus ukuran rusuknya adalah 16 ya. Misalkan tinggi limas adalah T ya. Oke, langkah pertama adalah kita buat garis bantu ya. OE ya. Sehingga ada segitiga TOE ya. Segitiga TOE. Setelah itu dengan TE adalah tinggi sisi tegaknya ya. Karena sisi tegaknya dia berasal dari
persegi, maka sisi tegaknya semuanya kongruen ya. Berarti luas permukaan prisma sama dengan luas alas tambah luas sisi tegak. Terus luas permukaan limas ya, ini limas ya ini ya. Sama dengan 800, luas alasnya adalah 16 kali 16 ya. Luas sisi tegaknya berarti 4 kali luas segitiga TBC ini ya. 800 sama dengan 256 ditambah 4 kali setengah kali alasnya 16, tingginya TE ya, karena belum diketahui. Terus berarti 4 kali 8 kali TE jadi 4, setengah kali 16 itu kan 8 ya. 4 kali 8 kali TE sama dengan 800 dikurangi 256. 800 kurangi 256 itu adalah berapa? 544. Jadi 32 TE sama dengan 544. Atau TE sama dengan 544 dibagi 32, yaitu sama dengan 17. Oh, berarti kalau gitu panjang TE-nya adalah 17. Jadi panjang tinggi sisi tegaknya ya adalah 17 cm. Nah, sekarang kita nyari tinggi dari limas yaitu T ya. Jadi kita gambarkan ya segitiga TOE seperti ini. TE-nya tadi 17, OE-nya 8. Kok tahu OE-nya 8? Setengah dari 16 ya. Setengah dari 16. Sehingga tinggi dari limas bisa kita cari. Di sini sisi miringnya adalah 17, berarti 17 kuadrat sama dengan T kuadrat tambah 8 kuadrat. 17 kuadrat itu 289. 8 kuadrat sama dengan 64 ya. Sehingga agar T kuadratnya ketemu, 289 dikurangi 64 ya. Seperti ini. 289 kurangi 64 sama dengan 225. Sehingga T-nya ketemu 15 cm. Jadi tinggi limasnya ketemu 15 cm. Mana jelas ya? Oke, sekarang luas permukaan limas persegi panjang. Ingat ya, luas limas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Contoh yang ketiga, diketahui rusuk alas dan tinggi limas. Seperti ini. Nah, ini ya. Rusuknya alas berbentuk persegi panjang ya. Jadi sisi alasnya berbentuk persegi panjang, ukurannya 32 kali 18, tinggi limas 12. Nah, kalau kita lihat ya, dari rumusnya, maka luas alasnya sudah ada. Tapi luas sisi tegaknya yang belum ada. Kenapa? Karena dari tinggi dari sisi tegaknya yang berupa segitiga itu belum diketahui. Dan di sini kita lihat ya. Kita lihat ada dua jenis ya. Karena dia dari persegi panjang, maka ada dua jenis sisi tegak. Yaitu sisi tegak TAB. TAB ini yang sama dengan TDC ya. Nah, gambarnya seperti ini. Dia siku-siku ya, karena dia harus tinggi dari sisi tegak TAB. Dan nah ini gambarnya. Dan segitiga TBC sama dengan TAD. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ya. Seperti ini ya. Nah, ini adalah TF itu adalah garis tinggi dari segitiga TBC. Ketahui AB-nya 32, BC-nya 18. Nah, tingginya ini belum diketahui. Nah, kita cari. Tingginya ada dua ya. Berarti kalau kita ngambil yang nyari yang TE, ya berarti otomatis kita lihat segitiga TOE seperti ini. Ya. Tinggi limasnya adalah 12. Terus OE-nya adalah 9. Kok tahu OE-nya 9? Karena setengah dari 18. Nah, dari sini bisa kita cari TE ya. TE kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Atau sama dengan 81 tambah 144. Sehingga hasilnya adalah 225. Sehingga ET-nya sama dengan 15. Ya. Terus kita nyari panjang TF. Karena nyari panjang TF berarti segitiga yang kita gunakan adalah segitiga siku-siku TOF. Seperti ini. Dengan panjang garis tinggi dari 5 adalah 12. Panjang OF-nya 16. Kok bisa 16? Karena setengah dari 32 ya. OF-nya ini setengah dari 32. Sehingga dari sini maka TF-nya sama dengan atau FT-nya sama dengan 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. 16 kuadrat 256, 12 kuadrat itu 144. Sehingga kalau kita jumlah hasilnya adalah 400. Sehingga dari sini FT-nya adalah akar dari 400 yaitu 20 cm. Nah, dari sini
maka luas alasnya sudah bisa dicari, luas sisi tegaknya bisa dicari. Ya, karena dua-duanya bisa dicari, maka bisa langsung kita masukkan ke rumus luas permukaan limas, yaitu luas alas ditambah luas sisi tegak, luas alasnya berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang ini ya. Dan luas sisi tegaknya sama dengan 2 kali luas segitiga TAB ditambah 2 kali luas segitiga TBC. Kok bisa 2? Karena depan belakang sama, kanan sama kiri sama ya. Luas persegi panjang berarti sama dengan 32 kali 18 ini. Ditambah 2 kali luas segitiga TAB. Segitiga TAB berarti setengah kali alasnya 32, tingginya 15 ya. Seperti ini. Terus 2 kali luas segitiga TBC. Luas segitiga TBC berarti setengah kali alasnya 18, tingginya 20. Seperti ini. Nah, sehingga kalau kita kali 32 kali 18 sama dengan 576. 2 kali setengah itu 1 ya. 1 kali 32 kali 15 sama dengan 480. 2 kali setengah 1, 18 kali 20 sama dengan 360. Sehingga kalau kita total hasilnya adalah 1416 cm persegi. Gimana? Jelas ya? Oke. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.